Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bertemu kembali pada acara Open Plan Presentation yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Tema pada malam hari ini adalah menjadi arsitek masa depan bersama Kun. Ya, Presentation 2026, Kereta Yuskai Nusantara, Bangun Yuskai, Selamatkan Bumi. Acara pada malam hari ini terbagi menjadi tiga seperti biasa. Yang pertama adalah Open Plan Presentation, Yayasan Kereta Yuskai Nusantara, di mana kita mengenal lebih dekat tentang visi misi yayasan, sehingga kita bisa berpartisipasi menjadi anggota yayasan untuk mewujudkan visi misi bersama untuk kelangsungan bumi yang kita tempati. Kemudian yang kedua, nanti kita update ya, kita bacakan update berita-berita terkini tentang eh, proyek-proyek yang telah kita dukung. Kemudian yang ketiga adalah kita sharing-sharing santai. Ya, oke, sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kun. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, teman-teman. Ya, edukasi, manajemen, dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Ketiga adalah aktivitas sosial, kontribusi, pendanaan kolektif. Ya. Yayasan Kereta Yuskai Nusantara sudah disahkan semenjak tahun 2023. Ya, jadi berjalan hampir 3 tahun ini ya, teman-teman. Di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini sertifikat kita. Visi utama yayasan, di era di mana AI ya, yang mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda, yaitu tiga hal yang kita wujudkan sebagai visi, landasan visi bersama, yaitu yang pertama adalah human first. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian nature integrate, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian real solution, bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Masalah yang terjadi ya, secara global pada saat sekarang ini seperti ya yang kita rasakan teman-teman, itu terbagi menjadi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Mengapa hal ini ya sangat mengancam ya bagi kita semuanya, teman-teman, bila kita tidak mampu untuk berjalan selaras dengan AI ini dan kemampuan kita justru tidak bisa mengimbangi AI ini, teman-teman. Yaitu yang pertama, AI itu eranya era robot, eranya era otomatis ya. Dan bahkan kita bisa melihat konten-konten kreator ya, itu bisa menggunakan AI untuk apa itu namanya, menciptakan bentuk manusia baru yang menyerupai manusia padahal itu bukan manusia, dan visinya tujuannya berbeda-beda, ada yang untuk menjual produk, ada yang untuk sekedar entertain ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu juga jelas ya, banyak yang mengalahkan ya manusia nyata gitu. Kemudian kedua,
bisa menggantikan apa itu namanya pekerjaan-pekerjaan manusia khususnya dalam pekerjaan industri, ya, berbagai macam industri seperti halnya pabrik. Mengapa ini mengancam? Karena otomatisasi AI ini ya membutuhkan biaya yang lebih murah, jauh lebih murah daripada manusia. Tingkat kesalahannya juga sedikit, ya. Human error-nya tidak ada karena dia robot, teman-teman. Namun ada apa itu namanya resiko yang lebih besar tadi itu, ya. Ketika banyak manusia berguru dengan AI, ya. Jadi tidak ada guru nyatanya, tidak ada guru manusianya. Jadi dia sedikit-sedikit tanya AI, sedikit-sedikit tanya AI, dan bahkan langsung mempercayai AI, ya, daripada sumber ilmu yang asli, ya. Sehingga akan ada banyak sekali manusia yang tersesat dalam hal ini, teman-teman, ya, yang sangat tersesat. Mengapa? Karena AI itu hanyalah robot. Coba teman-teman tanyain aja ke Gemini, ke ChatGPT, gitu kan. Tetangga saya namanya siapa? Nggak ngerti, teman-teman. Ya, tetangga saya namanya siapa? Terus misal tanyain aja apa di belakang rumah saya ada apanya? Nggak ngerti ya. Mengapa? Karena AI ini hanya terprogram untuk membaca dokumen yang bisa dia baca. Jadi ya, jika rumus yang kita masukkan itu variabelnya tidak lengkap, maka dia hanya mengelola variabel yang sudah ada, informasi yang sudah ada. Artinya, bila AI ini digunakan untuk membaca atau menerima sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privat, atau informasinya itu privat, tidak bisa diakses secara umum, maka dia menjawabnya itu dengan versi yang berbeda, sesuai dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa setiap kali kita menggunakan ChatGPT ya, ataukah itu Gemini atau yang lain, itu pasti ada peringatan di bawahnya. AI bisa melakukan kesalahan. Silakan berkonsultasi kepada ahlinya atau yang lebih profesional seperti itu. Mengapa? Karena AI ini hanyalah robot, ya. Jadi hati-hati teman-teman bila sedikit-sedikit AI jika tidak punya landasan ilmu. Apalagi terlebih dalam bidang agama. Misalnya saya sendiri muslim, tanyain aja apa gitu. AI nanti ada bisa dia mungkin jawabnya iya, bisa. Tetapi ada juga dia jawabnya menyesatkan. Mengapa? Karena Islam itu ada beberapa mazhab. Kalau dia jawabnya bukan mazhab yang kita, misalnya saya sendiri Imam Syafi'i ya, ya secara otomatis dia tanya ngawur mazhab yang lain. Otomatis nggak sinkron, teman-teman. Ya, seperti itu. Salah satu contohnya, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide, melindungi bumi. Kami tidak bergerak sendiri, Yayasan Kun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 hal utama proyek-proyek yang kita dukung di sini, teman-teman, yaitu yang pertama, ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kemudian regeneratif design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah scalable impact, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Dengan melihat prinsip scalable impact ini jelas ya, ruang lingkup proyek kita itu skalanya global, teman-teman. Jadi ya ketika teman-teman berpikir untuk bisa memasuki ekosistemnya Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini, ya teman-teman harus benar-benar pikirnya itu think globally, ya berpikirnya secara global, nggak cuma lokal-lokal saja. Ya. Karena apa? Karena proyek-proyek yang kita dukung
Ini adalah proyek-proyek skalanya internasional, nggak cuma di Indonesia saja, tapi di berbagai negara dan bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Ya, skalanya. Jadi, apa ini bentuk dukungan kami? Ya, ada 3 hal bentuk dukungan kami. Yang pertama adalah pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi kita di sini belajar, ya, upgrade diri, pengetahuan sehingga kita mampu melihat peluang-peluang yang ada di dunia, teman-teman. Kemudian infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Beberapa proyek sebelumnya yang kita dukung, teman-teman, dan akan kita kembangkan sampai sukses, yaitu yang pertama adalah U-Sky Transport. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, dan bahkan U-Sky Transport ini saat sekarang ini telah memasuki Indonesia di bawah kawalan, ya, di bawah kawalan 2 perusahaan, ya, perseroan di Indonesia, yaitu PT Minsky Cakrawala Nusa dan PT Uniski Nusantara. 2 perusahaan ini fokus, ya, untuk mensukseskan perkembangan proyek-proyek U-Sky Transport, ya, di berbagai wilayah di Indonesia, di negara kita ini, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, Yutera, Pupuk Hayati Yutera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah Atlas, ya, platform, sebuah platform jual beli real estate dan properti, teman-teman, yang saat ini yang diawali dari Uni Emirat Arab. Mengapa? Karena di sana, ya, omset untuk jual beli, ya, kapitalisasi market untuk real estate, ya, jual beli real estate itu ratusan miliar, teman-teman, ya, per tahunnya. Nah, kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Mengapa kita harus bergandeng tangan, teman-teman? Ya, karena ada 3 tantangan besar yang akan kita lalui, yaitu yang pertama, ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi ketika ada sebuah berita nih, teman-teman, ya, misalnya berita yang dari government, ya, pemerintahan kita, di mana itu menjurus ke mempertahankan sistem tradisi kita, seperti halnya misalnya gentengnya pakai tanah liat seperti itu, ya, kemarin pernah disindir oleh netizen. Saya tahu, ya, memang kalau kita kepingin mempertahankan, ya, kenyamanan kita, hidup nyaman kita di Indonesia, ya, kita harus mampu mempertahankan ketradisionalannya kita nih, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya ini ya genteng tanah liat, ya, secara otomatis di situ yang pengrajin gentengnya juga masih bisa bekerja. Kemudian tanah liatnya nggak mungkin tanah liat impor, ya, yang dipengaruhi oleh kurs dolar, teman-teman. Tanah liatnya juga tanah liat milik kita sendiri. Artinya apa? Jika semakin banyak sistem, meskipun itu canggih, semakin banyak sistem yang terlalu cepat, ya, bukan masuk, ya, yang terlalu cepat masuk di Indonesia, ya, dan itu kita tidak bisa mengimbanginya, justru itu menjadi pedang bermata dua, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena kekuatan kita ini sebenarnya di tradisi. Ya, kekuatan kita itu sebenarnya di tradisi. Ya, oleh karena itu nih, teman-teman, meskipun kita saat sekarang ini dimanjakan oleh berbagai macam kecanggihan teknologi, sudah seharusnya kita apa itu namanya menjaga sikap, ya, menjaga sikap untuk mempertahankan kenyamanan kita.
mempertahankan keseharian kita. Tidak asal gonta-ganti saja. Ini kelihatannya lebih canggih, ini kelihatan. Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan nih teman-teman, justru kita yang saat sekarang ini ya mengganti opsi, maka kitalah yang tergantikan dengan sangat cepat saat ini teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menerima kecanggihan teknologi, tetapi kita juga harus mampu untuk berpikir, mampu untuk menghargai hasil jerih payah, ya, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan bahkan pengusaha-pengusaha ya yang ada di wilayah kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, luka bumi yang mendalam. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan nafas alam. Kemudian yang ketiga, kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Ya. Di sini itu sebenarnya tempat di mana kita itu untuk update ilmu, untuk belajar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa update ilmu dengan cara yang nyaman apabila kita sudah terbiasa memenuhi pikiran kita dengan informasi-informasi yang mungkin tidak begitu kita perlukan, teman-teman. Jadi ya, dengan hidup di era informasi, era di mana kita itu dihujani ya, banjir informasi, maka kita juga harus pandai ya, pandai memanage pikiran kita, teman-teman. Karena pikiran kita itu ada batasannya. Pikiran kita itu ada batasannya. Kalau pikiran kita itu terlalu loss ya, terlalu loss menerima informasi, ujung-ujungnya capek. Contoh, scroll media sosial nggak ngerti tujuannya apa, gitu. Apa jadi scroll sampai 1 jam, 2 jam, nggak ngerti tujuannya apa. Ataukah ngegame nggak ngerti tujuannya apa, padahal masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Itu artinya apa? Itu membuat pikiran kita itu menjadi penuh, teman-teman. Kalau pikiran kita menjadi penuh, pikiran kita bisa capek, ada kapasitasnya. Kalau pikiran kita capek, informasi-informasi yang kita perlukan seharusnya bisa kita perhatikan, bisa kita serap, berguna bagi kita, itu terbuang percuma. Karena apa? Sudah capek pikiran kita. Capek meluber informasi-informasi yang sebenarnya nggak penting. Ya. Oleh karena itu, hidup di era informasi saat sekarang ini, itu pandai-pandai kita untuk memanage pikiran kita. Seperti itu. Kalau pikiran kita itu longgar, nggak begitu banyak mikirnya itu yang penting-penting saja, secara otomatis kita bisa ya memiliki pikiran yang fresh, tetap fresh. Ya, jadi nggak mudah stres, nggak mudah pusing, dan bahkan nggak mudah sakit, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Ya, teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Jadi, teman-teman di sini disuguhkan menjadi 3 peran. Ya, bisa mengisi salah satu, atau semuanya, atau 2 saja, teman-teman. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai edukator, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Karena teman-teman di sini yang memilih sebagai edukator nih misalnya, teman-teman harus banyak belajar. Agar apa? Agar informasi yang diberikan itu tidak salah dan menyesatkan. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung, menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Berkontribusi, teman-teman. Tetapi tidak hanya berkontribusi, tetapi pengetahuannya nggak ada, teman-teman. Sebelum berkontribusi ya harus paham dulu, setelah dipahami baru silakan berkontribusi. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi ini? Ya, yaitu yang pertama jelas teman-teman harus mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan. Karena Yayasan Kreta Yuskaya Nusantara hanya mampu mengayomi dan mengakui anggotanya bila dia sudah mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan.
Bila dia belum mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan, meskipun dia mendaftarkan di platform global, ya sudah di apakah itu di Skyward Community ataukah di yang lainnya, yayasan tidak pernah mengakui bahwa itu anggota yayasan, teman-teman. Karena di sini yang bisa menjadi anggota yayasan adalah orang-orang atau mitra-mitra kita yang secara resmi ya melakukan pendaftaran sebagai anggota yayasan. Di sini teman-teman biasanya disuguhkan terlampir ada 6 ya lembar berupa PDF ya. Halaman 1 sampai halaman 5 itu berisi ADART, teman-teman bisa baca di situ, teman-teman bisa lihat apa itu namanya di grup ya selebarannya teman-teman. Kemudian halaman yang ke-6 berisi ini seperti ini, formulir pendaftaran. Ini mudah sekali teman-teman, tinggal dibaca aja. Kemudian yang pertama nama lengkapnya di sini ya, tempat tanggal lahir, alamat ya kan. Alamatnya nggak perlu detail, nggak apa-apa teman-teman, cuman desa, kota ya sama provinsi gitu aja ya. Kemudian nomor HP yang masih aktif tentunya ya. Kemudian nomor induk KTP, alamat email, sosial media namanya apa, Facebook namanya apa gitu kan. Kemudian statusnya single ataukah sudah menikah, kemudian pendidikannya misalnya apa S1, S2 ya. Kemudian aktif apa tidak? Tidak, maksudnya aktif itu sebagai edukator. Teman-teman kepengen milih jadi edukator, pilih ya. Kalau tidak, kontributor biasa pilih tidak ya. Tempelin materai 10.000, tanda tangan, beres. Setelah beres, ini difoto nih teman-teman. Jangan sampai terpotong dan maksudnya difoto itu adalah terbaca, bisa dibaca. Kalau difoto kemudian buram, ya apa gunanya difoto? Ya, gunanya foto, ada foto itu terbaca jelas. Nah, ini jangan sampai terpotong ini. Jadi fotonya jangan di sini saja, ya kan? Atau di sini saja, atau di sini saja ya. Jadi fotonya itu jelas di sini. Setelah difoto kan ada satu foto ya, foto formulir yang sudah dilengkapi penuh. Kemudian yang kedua, teman-teman pegang formulir ini ya, difoto atau pada saat menandatangani ini teman-teman difoto ya gitu. Kemudian yang ketiga, foto bebas ya. Bebas selfie bisa, difotokan temannya bisa, tapi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat karena itu fungsinya untuk pembuatan KTA ya. Kalau terlalu dekat nanti dimasukkan langsung ke aplikasi yang kelihatan hidungnya doang, teman-teman. Ya. Jadi agak berjarak. Biar apa? Biar dimasukkan ke KTA itu pas wajahnya, teman-teman. Ya. Ada teman-teman yang terlalu dekat, itu kok jadi center, Pak? Itu karena saya yang ngedit semuanya, ya jelas itu bikin lamanya seperti itu. Saya harus masukkan ke aplikasi, ya, harus membuat foto itu berjarak sehingga apa? Sehingga dimasukkan ke aplikasinya KTA ini, itu dia bisa center, teman-teman. Dan itu butuh waktu loh, itu butuh waktu. Nah, itu yang bikin lama seperti itu. Jadi ada banyak sekali ya seperti itu, yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi yang paling enak seperti itu, ikuti sistemnya. Nah, ada Google Form ya yang sudah kita kasihkan ke teman-teman itu lebih enak. Itu dikasih aja nama dan wajib sekarang lewat situ karena pendataannya lebih otomatis ya. Jadi diisi nama, alamat di situ, intinya isiannya di situ, tinggal nanti fotonya diupload ya. Diupload sesuai dengan keterangannya masing-masing, kemudian klik submit. Setelah beres, daftar di situs platform global, kemudian mengambil paket kontribusi, mengikuti berita dan edukasi. Nah, ketika teman-teman nanti sudah jadi anggota yayasan, ya teman-teman dikirimi ke emailnya, ya itu berupa soft file, ya. Berupa soft file kartu anggota yayasan seperti ini. Nah, jadi lihat nih fotonya santai-santai teman-teman, ya fotonya santai-santai. Ya. Jadi nggak perlu terlalu kaku, ya fotonya santai-santai seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dicetak, di print sendiri, kemudian di laminating ya seukuran ID card. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mendukung proyek ini di sini ada dua entitas yang berbeda ya.
Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini bukan agennya atau afiliasinya platform global ini, teman-teman. Jadi dia di sini berdiri sendiri, hanya menaungi komunitasnya untuk sebatas edukasi, ya. Kemudian yang kedua di sini adalah platform global. Ini berfungsi sebagai kurator atau pengawas proyek-proyek yang kita dukung itu benar-benar proyek nyata. Proyek-proyek yang sudah legal dalam skala internasional dan proyek-proyek yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya kurator mikron global ini. Ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun, lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Pertama adalah keuntungannya akses eksklusif ke inovasi dunia. Menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan, undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung. Di sini teman-teman kebetulan kita ada undangan nih bagi teman-teman yang mau menghadiri, ya. Itu adalah acara EcoFest, ya. Perkiraan diadakan pertengahan bulan September di Minsk, Belarus, tepatnya di Marciana Gorka, di pusat proyek Ecotechnopark yang telah terrealisasi. Di sana teman-teman diberikan kesempatan untuk menaiki ya transportasi yang kita bangun, seperti Yukarat, ya, kemudian Yukar, dan lain sebagainya, kemudian memancing, kemudian mendengarkan pengumuman secara langsung dan bertemu secara langsung oleh Mr. Anatoly Yunitsky sebagai seorang insinyur yang berhasil menciptakan teknologi transportasi string yang saat sekarang ini sedang dikembangkan di 37 negara termasuk Indonesia, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah pusat pembelajaran dan edukasi, akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green text dan human-centric design di Yayasan Kun. Kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Kemudian yang ketiga adalah networking dan komunitas global, terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Keempat adalah kepuasan kontribusi nyata, kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Kemudian yang terakhir ya adalah setiap dukungan kita itu teman-teman mendapatkan loyalty reward digital project portion. Setiap bentuk partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty reward berbasis digital project portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih terjaga. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Bentuknya apa Pak? Digital project person nantinya ya. Digital project person itu adalah pengakuan yang ditulis atau tertulis di internal perusahaan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Setiap teman-teman yang memberikan dukungan nantinya akan mendapatkan sertifikat seperti ini lengkap, saya nomor sertifikat yang tercatat di website ya, di pencatatan internal perusahaan. Nah, digital project person ini nanti basisnya kemana itu tergantung masing-masing proyek yang teman-teman dukung. Ya. Digital project person nantinya bisa menjadi apa itu namanya saham, go public juga bisa menjadi real world asset token, real world asset juga bisa menjadi juga apa itu namanya memberikan keuntungan berupa profit sharing juga bisa seperti halnya Utera. Nah, jadi itu tergantung ya, tergantung proyeknya macam nantinya basisnya kemana. Nah, ini yang dimaksud digital project portion ya. Bagian dari proyek yang dicatat ya di platform digital internal perusahaan. Ya, bentuknya seperti sertifikat seperti ini. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas di Yuska Nusantara. Di KUN, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita
akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah open plan presentation yang kita sajikan pada malam hari. Next, kita akan langsung menginjak ke pengumuman. Nah, kita bahas yang pertama adalah dari platform global kita, yaitu Skyward Community. Ya. Di sini kita ada memiliki dua, teman-teman ya, memiliki dua proyek yang sudah masuk di Skyward Community. Yang jelas untuk memasuki area ini ya, teman-teman harus membuka kuncinya dulu, yaitu SWC Pass ya. Ini yang dimaksud SWC Field. Ketika teman-teman membuka kunci di SWC Pass, teman-teman bisa login di sini, teman-teman. Untuk mendaftarkan di sini, sebenarnya teman-teman yang terdaftar di platform global Skyward Community semuanya sudah terdaftar. Hanya saja untuk login di SWC Field ini ya, teman-teman tinggal merubah password-nya saja ya, merubah password, klik reset password, nanti dilihat di email, kemudian klik konfirmasi isi password baru, kemudian bisa langsung login di sini ya. Nah, di sini Atlas ya, ekosistem digital untuk transaksi properti di UAE, platform pertama tempat Anda dapat membeli dan menjual tanpa perantara, biaya tersembunyi atau birokrasi yang rumit ya. Sasaran di sini ya, manfaatnya memasuki pasar berkembang pesat senilai lebih dari 200 miliar dolar dengan model bisnis disruptif yang bertujuan menciptakan pemimpin kategori, pelindungan investasi melalui saham kekayaan intelektual. Jadi dukungan proyek di sini ya teman-teman nanti mendapatkan digital project portion yang basisnya adalah kekayaan intelektual, teman-teman. Kepemilikan saham dalam kekayaan intelektual yang diakui di 181 negara dengan hak untuk menerima royalti. IP shares ini bukan saham-saham yang IPO ya, teman-teman ya, jangan salah sangka. Ini adalah IP share ya. Saham kekayaan intelektual, teman-teman bisa belajar lebih banyak melalui AI ataukah berbagai sumber ya teman-teman tentang apa itu saham kekayaan intelektualnya. Diversifikasi pendapatan dihasilkan dari komisi inti 1%, penjualan di pasar primer dan penerbitan token utilitas di sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita seperti berkontribusi untuk pembangunan platform jual beli real estate dan kita berhak akan segala keuntungan yang dihasilkan oleh platform tersebut. Kemudian yang kedua adalah roadmap $1 million ya. Di sini kita mendapatkan berbagai macam analisis ya, strategi untuk menemukan ya berbagai macam saham-saham yang direkomendasikan ya di seluruh dunia. Saham-saham ini di sini ya sudah listing market, sudah berada di bursa saham. Teman-teman juga bisa mengakses atau melakukan jual beli saham-saham yang direkomendasikan atau saham-saham yang bisa kita ambil itu di platform ya, di bawah OJK juga ada di Indonesia, ada banyak sekali teman-teman ya. Kemudian ini ya, SWC memperkenalkan sistem pembangunan modal baru, sorotan dari siaran 18 Mei di sini ya. Yang pertama adalah menuju 1 juta produk unggulan. Strategi akumulasi roadmap 1 million adalah strategi akumulasi modal melalui saham dividen selama siaran para peserta diperkenalkan dengan
cara kerja pasar saham secara mendasar, cara membuka rekening pialang dan melakukan pembelian, bagaimana struktur analisis bulanan dalam produk tersebut, bagaimana bunga majemuk mengubah kontribusi kecil secara teratur menjadi modal yang besar di sini. SBC PAS, akses ke infrastruktur. SBC PAS memberikan akses ke segalanya, analitik materi pendidikan, produk, root 1 million, proyek SBC Field, dan program afiliasi. Para pembicara dengan jelas menekankan SBC PAS bukanlah investasi, ini adalah langganan untuk layanan dan dukungan ahli. Jadi untuk membuka SBC Field ini, teman-teman bisa membuka kuncinya dengan membayar langganan SBC PAS ini dulu, teman-teman ya. Jadi di sini ada SBC Field ya, proyek dengan potensi lebih tinggi. Bagian kedua siaran tersebut dikhususkan untuk area SBC Field, proyek-proyek dengan potensi nilai ekonomi yang lebih tinggi dan resiko yang sesuai. 3 area dipresentasikan. Yang pertama adalah Atlas, sebuah platform teknologi untuk pasar real estate di Uni Emirat Arab. Model IP share memungkinkan para peserta untuk menerima royalti dari penggunaan kekayaan intelektual proyek tersebut. Platform ini berencana untuk memasuki pasar internasional. Jadi Atlas ini tidak hanya diperuntukkan untuk pasar Uni Emirat Arab. Memang pada saat sekarang ini nih teman-teman ya, itu kita fokus untuk membuka pasar di Uni Emirat Arab karena nilainya gede sekali ya. Dan di Uni Emirat Arab ini di sana perdagangan untuk real estate itu masih memakai sistem tradisional. Jadi kita itu menjadi pioner membuat platform yang membuat segalanya lebih mudah, teman-teman. Nah, ketika di Uni Emirat Arab ini nih kita sudah sudah running, sudah berjalan, teman-teman. Kita menyebarkan ya pangsa pasar kita itu di properti hunian penghasil pendapatan di Amerika Serikat, yaitu sebuah proyek bersama dengan Andre Merkulov di sini ya. Jadi merambah ke properti Amerika Serikat ya. Algoritma perdagangan dalam kripto direncanakan akan disertakan dalam langganan SBC PAS di sini. Jadi di sini juga nantinya juga ada algoritma perdagangan dalam cryptocurrency juga. Nah, semuanya nanti hanya bisa diakses ketika teman-teman membuka layanan SBC PAS ini. Jadi di sini cara bergabung adalah berlangganan SBC PAS, mendapatkan akses ke produk root 1 million, kemudian menyelesaikan verifikasi KYC, jelajahi proyek-proyek lapangan SBC. Nah, di sini nih teman-teman, bagi teman-teman yang kemarin kebingungan ya di SWC ya, platformnya SWC yang mengambil paket kontribusi ya 1:100 atau yang lainnya nih teman-teman ya. Dan juga karena kemarin itu bulan Januari SWC sudah menyatakan selesainya kontrak kerjasama bersama UST ya, sehingga paket-paket kontribusi UST itu sudah ditiadakan ya semenjak bulan Januari kemarin, sehingga hanya teman-teman yang membayar angsuran ya. Pada saat teman-teman membayar angsuran pun itu pun sebagian nggak bisa lunas. Karena apa? Karena untuk sistem depositnya dihentikan ya, ditiadakan ya. Di akun SBC kita sistem deposit ditiadakan ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ada banyak yang nggak lunas, meskipun itu masih 2 angsuran, masih 1 angsuran. Ya. Yang tidak lunas tersebut, teman-teman nggak perlu khawatir, ya. Semua dana yang teman-teman kontribusikan untuk pembayaran angsuran itu dikembalikan berupa share account. Ya, berupa share account. Share account itu adalah dolar saham. Ya, dolar saham. Bentuknya dolar tapi berupa saham. Itu berada di akun saham atau share account. Bila teman-teman kemarin lihat. Ada banyak teman-teman yang bertanya juga, ini bagaimana Pak, ini kapan, ini kapan. Teman-teman bisa lihat sekarang juga ya, di akunnya teman-teman. Ya. Share account itu secara otomatis sudah terkonversi, terdaftar menjadi saham. Posisinya proses didaftarkan ke GTI.
ya, ke perusahaan induk Sky Transport. Syukur alhamdulillahnya saya kemarin itu tanya-tanya, waduh ini nanti kalau dikonversi harga normal juga nggak asik juga sih gitu kan. Paketnya paket normal ya kan, $1.000 1 banding 23. Tetapi syukur alhamdulillahnya paketnya dikonversi ke saham dengan diskon 1 banding 100. Punya saya kemarin $300 itu dia terpaksa memang nggak bisa ngangsur lagi teman-teman ya, karena nggak ada opsinya juga ya, akhirnya batal. Jadi share account $300 punya saya itu secara otomatis sama sistem ya dikonversi ke saham 1 banding 100. Berarti berapa? 30.000 ya, 300 ya, seperti itu. 30.000 lembar. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa pendanaan proyek tersebut ditangguhkan pada Februari 2026 setelah terjadinya peristiwa penyelesaian pembiayaan. Semua unit bersyarat yang tercatat di akun A dan C. A dan C itu akun utama, ya. Kalau C, ya, itu share account itu atau bonus juga bisa. Ya. Jadi akan secara otomatis dikonversi menjadi bagian proyek. Ini otomatis teman-teman. Apa itu bagian proyek? Bagian proyek ya, yang dimaksud ya digital project portion DPP tadi ya. Bagian proyek adalah bentuk partisipasi ekuitas dalam suatu perusahaan mirip dengan saham. Setiap pemegang bagian proyek adalah pemilik bersama proyek tersebut dan berhak atas bagian yang sesuai dari keuntungan masa depannya. Ya. Tidak seperti saham tradisional, bagian proyek tidak ditawarkan di bursa saham. Ya. Tetapi melalui model crowdfunding, pembiayaan publik langsung yang tersedia bagi siapapun tanpa memandang besarnya modal mereka. Ya. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, bahasanya kok gini ya? Memang begini yang betul, digital project person. Ya. Ini belum bisa disebut saham. Kalau bisa disebut saham, itu sudah nanti pada saat IPO sudah di bursa saham, itu baru dia bisa disebut saham. Karena ini bentuknya itu digital project person, dia masih dicatat di pencatatan internal perusahaan. Ya. Nah, di sini yang pencatatan itu namanya GTI sebagai perusahaan induknya, puncak tertinggi ya, puncak tertinggi ya, nggak ada di atasnya GTI ya, Gusti Allah teman-teman ya. Tuhan, puncak tertinggi struktur organisasi perusahaan ini ya GTI. Makanya bagi teman-teman yang ibaratnya kemarin sudah dikonversi, lihat di akun masing-masing sudah dikonversi, itu statusnya masih proses pendaftaran, maksudnya dilaporkan ke GTI biar sama GTI dicatat, diakui. Nanti kalau sama GTI diakui, dicatat, yang ada tulisannya didaftarkan itu sahamnya jumlahnya itu pindah ya, pindah ke kepemilikan di atasnya ownership teman-teman. Nah itu sudah pindah. Nah seperti itu. Konversi dilakukan sesuai dengan klausul 4234C dari peraturan akuntansi internal platform SWC Capital yang diterima oleh pengguna saat pendaftaran. Perubahan bentuk kepemilikan ini berarti Anda menjadi pemilik langsung sebagian dari proyek tersebut. Bagian-bagian tersebut telah tercermin dalam bagian aset saya di akun pribadi Anda. Anda tidak perlu melakukan tindakan tambahan apapun. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi layanan dukungan di support@SBC Capital. Ya, di sini. Paham teman-teman di sini ya, kemarin silakan dicek di akunnya masing-masing. Bila masih ada share account di sana, silakan hubungi kami atau bisa kirimkan ke support agar bisa direvisi. Karena punya saya sendiri ya, itu sudah terkonversi. Alhamdulillah. Oke, beres di sini teman-teman. Berita selanjutnya. Ini berita banyak sekali teman-teman ya. Santai aja. Ini aja dulu ya. Nah, setelah membahas tentang SBC nih, teman-teman, ya kita beralih ke proyek mega proyek yang kita dukung ya bersama perkembangannya. Yang pertama adalah CEO YSTIN mengunjungi lokasi pembangunan resort kesehatan Sosmi.
Nadezhda Kosareva, CEO UST Incorporation, mengunjungi lokasi pembangunan kompleks UST ya, di resor kesehatan Sosni. Pekerjaan sedang berlangsung aktif di lokasi tersebut. Para spesialis sedang membersihkan lokasi dan menggali tanah dari lubang pondasi untuk stasiun, dan persiapan sedang dilakukan untuk pembangunan struktur jalur kereta api kompleks UST. Kompleks UST akan menghubungkan bangunan tempat tinggal sanatorium dengan pusat spa baru melalui jalur rel tunggal yang akan melewati hutan pinus. Kendaraan rel tanpa awak ini dirancang untuk mengangkut hingga 15 penumpang, termasuk 6 penumpang yang duduk. Interiornya disesuaikan untuk orang dengan keterbatasan mobilitas dan dilengkapi dengan sistem pengatur suhu. Jadi ini bisa mengangkut 15 penumpang, teman-teman. Sekali jalan. Ukuran bule, ya teman-teman ya, 15 penumpang ukuran bule. Kalau kita mungkin ya berapa ya, 17, 18 lah, cukup longgar. Pembangunan kompleks transportasi di Sanatorium Sosni sangat penting bagi kami, kata Nadezhda Kosareva. Proyek ini menunjukkan transisi dari pengembangan ke pengoperasian sebenarnya dari kompleks kami di lingkungan rekreasi, di mana standar keselamatan dan lingkungan sangat tinggi. Nah ini, ya ini apa? Ini, jadi dia cuma menghubungkan ke sini teman, dari sini ke sini aja. Langsung dia rekreasi di sini, ya, jalan-jalan, gitu kan, menikmati pemandangan itu ya. Kunjungan CEO tersebut menggarisbawahi pentingnya pembangunan kompleks UST di Sosni. Peluncurannya akan membuat infrastruktur resor lebih mudah diakses dan nyaman bagi para tamu. Lebih jauh lagi, kompleks transportasi dan infrastruktur semacam ini dapat menjadi solusi modal bagi fasilitas rekreasi lainnya, tidak hanya di Belarus, tapi juga di seluruh dunia. Nah, seperti ini gambaran ini Yukar. Ya, kalau yang tadi desainnya memang beda kalau ini ya, desain baru ini. Ya. Departemen Pemasaran telah mulai mempromosikan solusi model baru ini dalam jajaran produk GST. Produk ini dirancang untuk kompleks resor kesehatan yang terletak di garis pantai kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana masalah aksesibilitas transportasi sangat relevan. Penggunaan teknologi GST akan memastikan konektivitas tanpa hambatan dengan infrastruktur pantai. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan bagi para wisatawan sekaligus memperkuat posisi kompetitif bisnis dengan memperluas jangkauan dan kualitas layanan yang diberikan. Saat ini sedang dalam pembangunan. Pembangunan dimulai bulan Desember tahun 2025. Kemudian proyek di Yantarni, Media Kaliningrad menyoroti potensi transportasi sering. Yang disoroti Yukar modelnya. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Komsomolskaya Pravda membahas prospek transportasi string di pantai Kaliningrad. Fokusnya adalah pada kemungkinan penerapan teknologi USDT Yantarni. Artikel tersebut menyoroti kemacetan transportasi di wilayah tersebut. Setiap musim panas, ribuan orang melakukan perjalanan ke Yantarni untuk bersantai di pantai berpasir terluas di wilayah tersebut. Artikel ini menyajikan sistem transportasi layang, terutama transportasi string, sebagai solusi potensial. Yantarni digambarkan sebagai pelopor potensial dalam penerapan teknologi USD dengan penekanan khusus pada keramahan lingkungan dan otomatisasinya. Meskipun demikian, minat terhadap teknologi ini terus meningkat. Diskusi tentang implementasi transportasi string sedang berlangsung di tingkat negara persatuan, termasuk pertimbangan untuk menambahkan proyek-proyek potensial di Rusia dan Belarus ke dalam program pembangunan negara. Nah, dilihat dari berita ini, sepertinya ini ya, teman-teman, itu dihandle oleh pemerintah ini, proyek-proyek ini teman-teman. Karena ini ya, dia diskusinya di tingkat negara persatuan, bukan swasta lagi teman-teman. Ini untuk wilayah, proyek wilayah di antara Rusia dan Belarus.
Para ahli transportasi string adalah teknologi global masa depan di sini ya. Para ahli telah menggambarkan transportasi string sebagai teknologi global masa depan. Teknologi ini mendapatkan pujian tinggi di MIN selama presentasi Proceeding Konferensi Global 8 tentang industrialisasi ruang angkasa. Acara tersebut diadakan di Perpustakaan Nasional Belarus. Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, Piotr Fitya, menekankan kelayakan praktis dari solusi yang diusulkan. Menurutnya, teknologi tersebut telah dikembangkan secara menyeluruh dari perspektif ekonomi, ilmu material, dan teknik. Ia juga menyoroti sejumlah besar pekerjaan yang telah diselesaikan. Alexander, Sekretaris Akademik Departemen Fisika, Matematika, dan Informatika Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, memberikan penilaian strategis yang menyatakan bahwa transportasi string adalah teknologi global masa depan. Pada saat yang sama, sejumlah komponennya telah dikomersialkan dengan solusi tertentu yang diterapkan dalam proyek-proyek industri nyata. Pernyataan yang dibuat oleh para akademisi tersebut didukung oleh proyek-proyek komersial perusahaan di seluruh dunia. Di Belarus, kompleks Ulight telah dibangun di Mariana Gorka, sementara fasilitas lain saat ini sedang dibangun di Resort Kesehatan Sosni. Negosiasi juga sedang berlangsung di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Vietnam, dan Taiwan. Untuk lebih lengkapnya nih teman-teman bisa lihat di UST dan INC News ya. Expert String Transport is a Global Technology of the Future. Klik nanti ada apa terjemahannya teman-teman ya. Oke, itu berita seputar teknologi UST di berbagai negara perkembangannya. Kita masuk ke nah, di sini nih. Kita perlu mengenal yang namanya FSC BVI. Kemarin teman-teman masih ada yang tanya, padahal sudah senior juga ya. Tapi ya senior tapi nggak pernah baca ya, nggak pernah baca update berita ya. Padahal ini dasar nih teman-teman ya. Jadi ya, karena GTI ya, Global Transport Investment ya, sebagai puncak ya, struktural perusahaan nih teman-teman ya. Unitsky Corporation ya, yang di bawahnya menaungi Eurasian Railway System Holding Ltd ya, yang dimana sebagai tempat digital project person yang kita akuisisi teman-teman sebagai bagian dari kepemilikan proyek perusahaan induk ya, yang berhak akan segala sirkulasi proyek di seluruh dunia teman-teman. Itu dia terdaftar ya. Sudah terdaftar yang namanya FSC BVI. Ini adalah otoritas jasa keuangan skalanya internasional teman-teman ya. Jadi ini tentang kami pemberlakuan Undang-Undang Komisi Jasa Keuangan pada Desember 2000 menetapkan Komisi Jasa Keuangan Kepulauan Virgin Britania Raya sebagai otoritas pengatur otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan inspeksi semua layanan keuangan di dan dari dalam Kepulauan Virgin Britania Raya. Kegiatan yang diatur dan dianggap sebagai jasa keuangan meliputi asuransi, perbankan, jasa fidusia, bisnis perwalian, manajemen perusahaan, bisnis investasi, jasa dan jasa kepilotan serta pendaftaran perusahaan, persekutuan terbatas, dan kekayaan intelektual. Sejak tahun 2002, Komisi mengambil alih tanggung jawab atas fungsi-fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Jasa Keuangan sebagai regulator jasa keuangan. Komisi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman publik tentang sistem keuangan dan produk-produknya, mengawasi lingkup kegiatan yang diatur, mengurangi kejahatan keuangan, dan mencegah penyalahgunaan pasar. Bentar.
Nah, apa sih peran FSC BVI ini, teman-teman ya? Jadi FSC BVI ini bukan sekedar tempat mendaftar nama saja, tetapi melainkan pilar legalitas yang memberikan kekuatan hukum, perlindungan aset, dan pengakuan global. Ya. Jadi ya secara operasional dan strategis nih berikut adalah peran krusial BVI FSC bagi kelangsungan sebuah korporasi. Ya. Pertama, yaitu pemberi legitimasi dan status hukum internasional. Statusnya internasional, teman-teman. Jadi semua perusahaan kalau kepengen diakui secara internasional, ya dia harus mendaftarkan di FSC BVI. Ya, bukan yang lokal, karena di masing-masing negara itu memang ada otoritas keuangannya, tetapi dia hanya ruang lingkupnya negara tersebut. Izinnya kurang kuat kalau dia masuknya ke puluhan negara, ratusan negara, teman-teman. Karena GTI ini nih, teman-teman, skalanya itu internasional, bukan cuma di puluhan negara, tapi pangsa pasarnya ratusan negara, ya dia masuknya di Otoritas Jasa Keuangan Internasional, yaitu FSC BVI. Ya. BVI FSC bertindak sebagai otoritas tunggal yang menerbitkan dokumen hukum paling mendasar bagi perusahaan seperti Certificate of Incorporation, ya, sertifikat pendirian dan Certificate of Good Standing, sertifikat keaktifan. Jadi ada dua sertifikat, sertifikat pendirian dan sertifikat keaktifan. Ya. Dokumen berstempel resmi BVI FSC ini adalah KTP perusahaan di mata dunia, KTP-nya teman-teman. Jadi ya kayak kita itu punya KTP, kalau KTP itu diterbitkan di negara kita nih teman-teman, itu hanya berlaku di negara kita saja. Tetapi ini KTP-nya ini kita itu penduduk dunia, ya. Jadi mau ke mana saja di dunia itu diakui nih KTP-nya itu skalanya bumi ya, dunia. Nah ini jadi maksudnya itu KTP-nya itu yang menerbitkan harus otoritas yang skalanya juga internasional, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, tanpa legitimasi dari FSC, perusahaan tidak akan bisa membuka rekening bank korporasi internasional, melakukan audit keuangan atau membuat kontrak kerjasama yang sah dengan mitra global. Itulah mengapa ya GTI itu bisa secara masif teman-teman ya mendirikan perusahaan-perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia ini. Mengapa? Karena landasannya dia punya KTP skalanya global ini. Jadi ya, dia mudah mau mendirikan perusahaan di India, mau mendirikan perusahaan di Indonesia, mau mendirikan perusahaan. Karena apa? Karena legalitasnya, kapasitasnya internasional, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, fasilitator struktur special purpose vehicle. BVI adalah salah satu yurisdiksi terbaik di dunia untuk membangun struktur holding atau SPV. Melalui regulasi BVI Business Companies, ya, mengizinkan perusahaan untuk memisahkan aset utama seperti hak kekayaan intelektual atau IP milik GTI dari risiko operasional, membuat entitas penampung seperti holding ERS 1, 2, 3 ya, untuk mendistribusikan hak partisipasi atau kepemilikan kepada ribuan pendukung global secara rapi dan tersentralisasi, teman-teman. Jadi ya FSCBV ini satu-satunya badan hukum di dunia, otoritas jasa keuangan dunia yang mensupport pergerakan GTI ini, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penegak kepatuhan global dan antar negara. BVI FSC adalah regulator yang sangat dihormati karena mematuhi standar internasional seperti OECD dan FATF. FSC memastikan perusahaan tidak terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan ilegal. Dengan terdaftar di FSC, sebuah korporasi menunjukkan kepada dunia, termasuk calon investor institusi saat IPO nanti, bahwa mereka tunduk pada pengawasan hukum yang bersih dan transparansi yang diakui secara global. Keempat, pelindung kerahasiaan struktur internal. Ini adalah alasan utama mengapa banyak korporasi besar menggunakan BVI. Jadi nggak cuman UST aja, UST itu baru kemarin tahun 2014 teman-teman. Sudah ada ratusan ribuan perusahaan itu yang ya terdaftar melalui BVI ini teman-teman di seluruh dunia dan juga banyak sekali yang sudah berhasil listing market teman-teman ya. Data publik yang dibuka secara bebas sangat terbatas, hanya status perusahaan dan akta pendirian, daftar pemegang saham, dan direksi tetap tersimpan dengan aman dan privat di bawah pengawasan registered agent yang berizin. Hal ini melindungi privasi internal korporasi
dari eksploitasi pihak luar yang tidak berkepentingan, sekaligus tetap patuh terhadap hukum perpajakan internasional. Jadi juga harus bayar pajak juga di sini, teman-teman ya. Jembatan menuju likuiditas global yang paling menarik ini ya. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di FSC BVI ya, itu dapat ya listing market atau memasuki bursa efek berskala internasional. Ya, di antaranya adalah London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange ya, NYSE atau Nasdaq ya, itu bursa saham terbesar ya, dua-duanya itu di dunia, atau Hong Kong Stock Exchange ya, sangat menerima perusahaan yang holdingnya terdaftar di BVI. Sistem hukum BVI yang berbasis British Common Law memberikan kepastian hukum yang sangat disukai oleh investor-investor raksasa atau institusi saat perusahaan melakukan transisi menuju IPO atau penggabungan usaha, merger atau akuisisi. Ya. Ini ya, ini performanya FSC BVI. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Euro Asian Rail Skyway System Holding kita ini masuk FSC BVI? Ya, kita lihat nih, jebret. Ya. Sertifikat ID ya, A1DB43C6F8 Euro Asian Rail Skyway System Holding Limited 1 ya. Ini dilepas pada tahun 2014 di awal-awal stake. Ya, jadi GTI itu memiliki struktur ya untuk memecah portion perusahaan menjadi beberapa bagian yang untuk bisa diakuisisi oleh publik itu hanya 3. Euro Asian Rail Skyway System Holding 1, 2, dan 3. Pada saat ini yang masih dibuka adalah yang 3. Ini yang 1 ini. Sudah ada. Di sini. Terdaftar di FSC BVI. Sertifikatnya di sini. Kalau kepengen klik, ya, klik aja di sini. Ya. Nah, jadi dia download ya di sini. Kemudian, yang kedua, sertifikat ID 40F03B009C ini, company name ya, Euro Asian Rail Skyway System Holding 2, terdaftar juga yang 2. Tapi kebanyakan dari kita, saya aja yang 2 itu di awal kemarin ada ya, tapi kebanyakan yang kalau punya saya kebanyakan 2 sih, kalau teman-teman yang sekarang mungkin yang 3 ya. Kalau yang 3 gimana Pak? Terdaftar juga apa enggak? Terdaftar ini di sini. Ya. 457B02AB91 Eurasian Rail Skyway System Holding 3. Jadi sudah didaftarkan semuanya. Ya, otoritas jasa keuangan. Ya, puncak struktur organisasi perusahaan itu ada di GTI. GTI juga didaftarkan juga sekalian. 66D3F76933 Global Transport Investment Incorporation. Nah, nanti kalau listing pakai nama apa, Pak? Pakai nama GTI atau RSSA? Karena GTI ini hanya sebagai apa itu namanya induknya ya. Induknya korporasi ya, teman-teman. Puncak. Jadi ya, di sini ya, kita bisa belajar lagi tentang GTI. GTI adalah entitas induk atau parent company utama yang berada di puncak struktur hukum ekosistem teknologi. Berbeda dengan Euro Asian Rail Skyway System Holding 1, 2, 3 yang berfungsi sebagai penampung kuota, pencatatan kepemilikan dan hak partisipasi publik, GTI berperan sebagai pemilik kekayaan intelektual dan aset mendasar dari seluruh proyek global. Artinya apa? Artinya yang menentukan ya pembagian laba ini berapa, caranya mendistribusikan bagaimana, itu hak mutlak GTI. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun itu, karena yang punya struktur puncak perusahaan GTI. Jadi teman-teman kalau tanya, nanti kalau remunerasi dapatnya dari mana, lihat info GTI, jangan lihat info yang lain. Nanti pembagiannya berapa persen, lihat info GTI. Nanti caranya IPO bagaimana, lihat info GTI. Ya.
Karena apa? Hanya GTI yang memiliki hak paten, ya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena apa? Karena dia adalah struktur puncak ekosistem Unitsky Corporation. Ya, teman-teman ya. Jelas ya di sini. Nah, nanti kalau diretas bagaimana yang infokan ini puncak, kalau nggak ngikuti GTI ya teman-teman mau ngikut siapa ya, larinya kemana ya, malah tersesat malah ya. Karena apa? Karena kita itu di bawah naungannya GTI ya gitu. Di sini ya. Hubungan struktural antara GTI dan holding secara skema korporasi internasional, posisi keduanya saling mengunci untuk mengamankan hak-hak dukungan proyek. GTI sebagai pemilik utama memegang aset teknologi string dan menjadi penjamin utama dari nilai kapitalisasi proyek. Holding satu yang dimaksud di sini RSSH ya. 1, 2, dan 3 sebagai pintu masuk didirikan secara khusus oleh GTI untuk mengalokasikan persentase bagian tertentu dari aset tersebut. Langkah ini dilakukan agar dukungan dari komunitas global dapat tercatat secara sah dalam portofolio yang terstruktur dan yurisdiksi hukum BVI FSC. Ya. Informasi infrastruktur baru melalui pembaruan sistem yang dikoordinasikan secara formal, infrastruktur hukum untuk program pengembalian atau penghargaan, investor reward seperti halnya remunerasi, kini diintegrasikan langsung melalui skema transisi digital dan verifikasi kepatuhan global guna memastikan akuntabilitas jangka panjang bagi seluruh pendukung proyek. Yang dimaksud di sini apa? Mikron global, buatan langsung GTI. Nah, ketika GTI transfer laba ke Mikron global, itu dia transfernya ke internal, bukan eksternal. Ya, rekeningnya juga milik GTI-nya sendiri. Ya. Cuman yang jelas kalau perusahaan kan punya portofolio untuk manajemen keuangan proyek ya, untuk karyawan rekeningnya di sini, untuk remunerasi rekeningnya di sini, untuk biaya operasional rekeningnya di sini, untuk apa itu namanya pembayaran atau apa kewajiban jangka pendek rekeningnya di sini kan di situ. Itu semuanya rekening internal, nggak ada yang eksternal. Nah, seperti itu. Itu lebih mudah untuk mengaudit atau meminimalisir resiko daripada bersangkutan ke rekening eksternal. Ya, seperti itu. Paham teman-teman di sini? Ya. Nah, ini keaktifan ya. Apakah GTI itu aktif di sini kan? Sertifikat DD di sini ini juga efektif ya. Di sini semenjak tahun 2014 karena di sini masih bisa di searching di sini aktif ya. Perusahaan ini aktif. Nah, itu ya informasi tentang GTI ya. Kemudian oke beres. Kemudian info terakhir ya. Jadi ini kita membahas tentang webinar yang diselenggarakan pada 24 Mei 2026 oleh Mr. Anatoly Yunitsky ya, dan Maxim ya sebagai CEO Omicron Global ya. Yang pertama adalah transisi ke tahap penskalaan ya, yang intinya kita saat ini tidak hanya sekedar untuk apa itu namanya membangun transportasi string yang sudah teruji, tersertifikasi, memiliki basis regulasi resmi dan memiliki proyek komersial berjalan. Namun ya, kita di sini sudah fokus untuk pengembangan proyek ke fase komersial, fase di mana perusahaan sudah fokus menghasilkan keuntungan, teman-teman ya. Kemudian koridor infrastruktur logistik di sini kita tidak hanya membangun sebuah sistem transportasi yang sudah mapan, memiliki infrastruktur mapan untuk pelayanan mapan, namun di sini proyek yang sedang kita kembangkan, ada model proyek baru yang kita kembangkan, yaitu kita membangun sebuah poros transportasi berkecepatan tinggi, ya, membangun juga pemukiman linear, produksi, pertanian, jaringan energi, dan juga lain sebagainya. Artinya di sini seperti halnya kota linear city ya, teman-teman ya. Kota buatan yang dimana itu terintegrasi. Nah, ini sudah mulai digarap ya proyek model koridor infrastruktur logistik ya.
Kemudian yang kedua, optimalisasi rekayasa dan biaya. Saat ini sedang dilakukan optimalisasi teknik secara mendalam demi pasar massal. Ya. Ini membahas tentang bagaimana cara kita itu merealisasikan proyek di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan dan dengan biaya yang murah dan cepat, teman-teman. Karena mengingat bahwa saat sekarang ini kita fokus mengembangkan proyek komersil di 37 negara, jelas itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar, sehingga kita memikirkan sebuah manajemen praktis di mana kita bisa menyelesaikannya dengan memaksimalkan hal yang ada. Ya. Di sini adalah targetnya adalah menurunkan kebutuhan sumber daya, menyederhanakan instalasi, dan meningkatkan kecepatan konstruksi hingga 1 km per hari untuk satu tim konstruksi. Jadi targetnya ketika mungkin ya di Indonesia nanti ya untuk proyek-proyek yang sudah memasuki studi kelayakan dan bahkan selesai studi kelayakan, ketika dalam pembangunan itu targetnya satu tim itu 1 hari 1 km sudah beres. Jadi kalau 30 km itu 1 bulan sudah beres rampung dibangunnya, teman-teman. Nah, biaya infrastruktur ini diklaim akan jauh lebih murah dibandingkan solusi transportasi tradisional seperti kereta cepat atau tram. Ya. Ini yang sedang dikembangkan adalah optimalisasi dan biaya untuk realisasi proyek komersil. Ya. Ini Mr. Yuniski ya. Kemudian yang ketiga, perkembangan proyek di berbagai negara. Vietnam menjadi salah satu kawasan paling menarik. Kelompok riset universitas setempat menilai solusi ini bisa 5 kali lebih murah daripada kereta bawah tanah. Ada potensi jangka panjang membangun koridor dari Hanoi ke kota Ho Chi Minh, ya, sepanjang kurang lebihnya 1.500 km. Kawasan Eurasia sedang dikaji koridor di wilayah Rusia, Belarus, hingga potensi ke arah Tiongkok, India, Malaysia, dan negara-negara Arab. Afrika, wilayah yang sangat membutuhkan karena keterbatasan biaya infrastruktur klasik. Teknologi GST menawarkan penghematan material, pengerjaan tanah yang minimal, serta penghematan hingga 20 miliar dolar per 1.000 km dibanding kereta cepat. Proyek kompak lainnya, proyek terus berjalan di Uni Emirat Arab, didukung pemerintah atau sah setempat. Taiwan lulus lingkungan atau uji kelayakan sudah ya. Indonesia sudah lulus studi kelayakan, sedang dalam pengerjaan saat sekarang ini ya. Kemudian Kazakhstan presentasi teknis di wilayah Almaty, dan Rusia inisiatif konsesi di Rostov-on-Don. Proyek Sosni di Belarus sudah pengerjaan ya. Kemudian pengumuman kembalinya EcoFest tahun 2026 di sini ya. Festival EcoFest akan diadakan kembali tahun ini di Eco Technopark Mariana Gorka, Belarus setelah absen selama 7 tahun. Ya. Pengunjung akan diajak melihat langsung teknologi, kendaraan, serta ramahnya infrastruktur ini terhadap alam semesta. Ya. Misalnya tanaman obat yang tumbuh subur tepat di bawah jalur transportasi. Kemudian yang kelima, informasi bagi para investor. Ya. Maxim menekankan peran besar crowd investing yang mendanai riset teknologi ini selama 11 tahun di saat bank konvensional tidak mau mengambil resiko jangka panjang. Melalui platform Mikron Global, infrastruktur untuk pembayaran imbalan atau remunerasi pertama bagi para investor sedang disiapkan. Jadi ya jangan kaget kalau ada update-update di platform ya, nanti kemarin juga baru update gitu kan. Itu limitnya juga sudah dinaikkan, teman-teman. Sebelumnya ada limitnya. Kemudian akses registrasi akan dibuka untuk investor dari semua negara tanpa terkecuali. Ini yang paling penting, teman-teman. Ya. Investor yang bergabung lebih awal saat risiko teknis masih tinggi bertahun-tahun lalu akan menerima pencairan terlebih dahulu sesuai jadwal. Nah, itu bulan bulan Oktober kalau salah ya. Kemudian di akhir video, Mr. Yuniski membocorkan bahwa pada minggu berikutnya mereka berencana mendirikan korporasi pertama untuk pengembangan infrastruktur logistik di negara atau wilayah tertentu yang akan diumumkan secara detail pada siaran berikutnya. Kita nantikan siaran berikutnya. Kemudian ini yang terbaru ya 28 Mei oleh Maxim ya.
Kunjungan kerja rahasia diinformasikan bahwa Yuniski saat itu sedang melakukan perjalanan dinas penting ke luar negeri. Hasil dan berita besar dari perjalanan ini rencananya akan diumumkan pada Juni ini. Kita tunggu, mungkin di next webinar ya teman-teman. Perkembangan teknologi komersialisasi seperti yang diinfokan. Nah, ini pengumuman EcoFest. Para mitra dan investor diimbau untuk tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa investor baru sebanyak-banyaknya. Melihat pengalaman dari EcoFest sebelum tahun 2019, kunjungan langsung ke lokasi uji coba dan menaiki transportasi tersebut terbukti meningkatkan kepercayaan serta mendongkrak pertumbuhan. Ya, di sini pertengahan September tahun 2026. Ya, untuk tiket pesawatnya bisa lihat di Traveloka. Ya. Kalau tiket masuknya kalau nggak salah $100. Kinerja platform Mikron, pertumbuhan kilat dalam waktu 2 bulan sejak platform penjualan ini aktif, aktivitas investasi dan jumlah registrasi melonjak hingga 3 kali lipat. Corporate training untuk menghindari misinformasi yang sering disebarkan oleh beberapa influencer atau pemimpin opini di masa lalu, Mikron Global akan meluncurkan program pelatihan resmi pada bulan Juni. Model finansial dan hukum yang transparan, manajemen sedang mematangkan model keuangan dan hukum agar platform Mikron Global dan grup perusahaan GTI dapat beroperasi secara terbuka, legal, dan transparan di sebanyak mungkin negara di dunia. Ya, ini upaya untuk mematangkan legalitas Mikron Global ya di bawah naungan GTI. Pendapatan dan dividen, CEO mengingatkan investor untuk tetap realistis ya teman-teman ya. Ini yang biasanya ini yang hiper apa itu? Pendapatan dan dividen ya. Saya mengingatkan investor untuk tetap realistis. Meskipun ya proyek komersial sudah berjalan dan peluang pembagian keuntungan pertama ada di tahun ini, nilai awalnya mungkin masih kecil atau minim dan tidak boleh disamakan dengan proyek hype atau skema piramida atau ponzi teman-teman. Jadi realistis ya memang masih awal pecah telur ya. Kalau saya baca-baca perusahaan startup ya di awal-awal ini sebenarnya belum ya. Ini adalah keuntungan pertama dari tahun sebelumnya itu laporan keuangan kita itu masih rugi. Ruginya bukan karena apa? Ruginya karena pengembangan ya. Baru karena kemarin itu ada beberapa proyek yang sudah ada pembayaran ya. Kita dapat keuntungan nih. Ini keuntungan laba ini pecah telur ini, laba pecah telur pertama. Biasanya nih pada umumnya perusahaan-perusahaan startup pada umumnya ini nggak dibagikan ke investor, nggak dibagikan ke remunerasi bukan, nggak. Biasanya laba ini dia masukkan di laba ditahan. Untuk apa? Ya, untuk backup biaya operasional kalau nantinya perlu ya di tahun berikutnya. Tahun berikutnya juga begitu. Dia nggak dibagikan, dia dimasukkan lagi di laba ditahan. Ibaratnya nabung lah dia, nabung, nabung dulu. Tapi ya karena kita itu sudah ada yang ngurusin bagian biaya operasional, ya secara otomatis kita bisa membagikannya seperti itu. Ini luar biasa sebenarnya. Apa terobosan yang luar biasa dan berani ya menurut saya ya. Kemudian strategi jangka panjang 5 sampai 10 tahun ke depan, diversifikasi crowdfunding, fokus pendanaan saat ini masih pada teknologi transportasi USD. Namun dalam jangka waktu beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan, sistem crowd investing akan mulai diarahkan untuk mendanai proyek komersial spesifik dan teknologi UNISKI lainnya seperti teknologi tanah subur, biomus, dan merek komersial lainnya ya. Jadi ya di sini kita masih fokus ya untuk mendanai USD sampai benar-benar matang dan juga dia lepas tidak butuh dana lagi. Ketika nggak butuh dana lagi, ya pendanaan diarahkan ke proyek-proyek yang lain tentunya dengan perhitungan yang berbeda teman-teman ya. Semua langkah ini diklaim berjalan sesuai dengan urutan kronologis yang tertulis dalam memorandum pengembangan grup perusahaan GTI hingga tahun 2035. Kesimpulan dari jalan CEO, Maxim menutup siaran dengan mengajak seluruh audien untuk memilih peran mereka musim panas ini. Ya. Oke, itulah ya materi pada malam hari ini, teman-teman ya. Banyak sekali ya. Karena kemarin libur ya, kita rapel semua beritanya. Ya. Oke, sudah. Ada yang tanyakan? Beres? Semua amin, beres ya.
Bulan September sepertinya belum rampung untuk SOSMI, untuk wilayah SOSMI, Pak. Mungkin ya 1 tahun 2 tahun baru dia rampung karena itu kan proyek ya, proyek besar ya. Kalau yang wilayah SOSMI ya, kalau untuk proyek percontohannya di Minsk Belarus, yang dimaksud itu ETP ya sudah rampung sejak lama. Karena sudah rampung itu, kita kan bangun proyek lagi di Sharjah Uni Emirat Arab ya. Nah, kalau yang dimaksud itu proyek komersil SOSMI itu baru mulai pembangunan bulan Desember 2025 kemarin. Oke, teman-teman, ada yang didiskusikan sebelum ditutup? Bentar ya. Setelah materi pada malam hari ini. Ada yang didiskusikan atau ditanyakan sebelum saya tutup? Apakah kita harus ikut mikroklima untuk pencairan? Maksudnya apa ini? Apakah kita harus ikut apa pendaftaran kontribusi mikron global untuk bila teman-teman ingin untuk mendapatkan remunerasi tahun ini, GTI sudah mengklaim dan sudah memberikan informasi secara nyata dan gamblang, teman-teman. Pembagian remunerasi hanya melalui platform Mikron Global. Jadi kita harapkan teman-teman ya yang sudah mendapatkan info segera daftar secara gratis. Gitu. Tidak harus ambil paket kontribusi. Daftar aja gratis, beres, tunggu remunerasi dibagikan. Daftarnya apa sulit, Pak? Tidak. Teman-teman kemarin yang gaptek saya bantu 3 menit selesai verifikasi langsung beres semua. Yang penting sudah beres ya. Kalau gaptek itu ya biasanya kalau saya bantu itu pendaftaran gratisnya itu kan saya daftarkan wajib berat ada link kan, link aktivasi yang dikirim ke emailnya dia. Saya suruh aja teruskan ke saya daripada pusing ya. Kalau gaptek beneran loh ya. Suruh neruskan ke saya, langsung saya isi semuanya beres. Tinggal verifikasi beres nggak sampai 5 menit itu. Udah beres ya. Terus bisa dengan cara mendaftar di akun, bisa di share formulir yang baru. Nah, ini bisa WA saja Pak di sini Pak. Ya, saya nggak bisa share dokumen di sini Pak, karena apa itu namanya? Nggak, apa itu nggak ada ininya, PDF-nya. Nah ini WA ini aja. Ini admin yayasanku nih. Nanti minta formulirnya di situ, ada Google Form ya. Nanti di apa dikasih sama admin langkah-langkahnya ya. Ada akun MG masih tertulis portion kontribusi yang dibeli melalui akun MG. Apakah kedepannya akan di merger? Nah, gini teman-teman ya, teman-teman nggak perlu khawatir masalah itu ya. Jadi website ya, ini kan ada website nih ya. Website itu tempatnya informasi data. Jadi ada tim IT ya yang nulis di situ, ya. Nulis di situ kan. Nah, data utama itu pencatatannya itu di internalnya GTI, ya. Dirangkum semuanya, rinciannya itu berupa PDF. Ya. Makanya ketika teman-teman klik portofolio, klik ekstrak sertifikat, itu PDF-nya dikirim ke emailnya teman-teman, itu di-download, ya itu punyanya teman-teman. Kalau ada selisihnya, tinggal kirim ke support, ini kok ada selisihnya. Ya. Seperti itu, biar sana diaudit. Nah, itu yang pertama. Kedua, karena ini sinkronisasi antara SWJ dengan GTI tentunya belum teraudit ya, secara live. Ya. Belum teraudit secara live. Ya, itu. Nah, berdasarkan info, ya,
berdasarkan info yang kita terima nih, teman-teman, nanti itu juga akan ditampilkan ya, ditampilkan di website di My Portfolio itu. Ya, tapi perlu waktu karena ini setengahnya manual. Jelas pada saat sekarang ini tim IT ya Micron itu sangat sibuk luar biasa. Luar biasa sibuknya ndak umum ya. Jadi seluruh dunia langsung bleng satu platform ya luar biasa kan sibuknya. Di Indonesia aja udah ada 4 ribuan. Ya totalnya 20 ribu ini. Ini yang 16 ribu ini di mana ya? Ya itu nanti repot gitu nanti ya. Ada yang kehilangan kontak, ada yang apa gitu. Terus apalagi ya? Setelah itu apakah harga per lembar bisa di atas itu karena jumlah. Nah, perhitungannya nih, teman-teman, perhitungannya di sini. Kalau saham sebuah perusahaan itu ada yang namanya nilai valuasi. Ya. Nilai valuasi itu dihitung dari nilainya proyek. Kalau teman-teman buka, ya, GTI Development 2025-2035, ya, di situ ada rumusannya mengapa nilai ya 400 miliar dolar itu sama dengan valuasi perusahaan yang sedang proses dikerjakan pada saat sekarang ini. Mengapa? Karena nilai proyek yang sedang proses dikerjakan perusahaan saat sekarang ini kurang lebihnya mendekati 400 miliar dolar. Nilai proyeknya. Ya, nilai proyeknya itu 400 miliar. Kalau misalnya nanti ibaratnya pada saat listing itu hanya setengah dolar, ya otomatis nilainya under value. Ya, under value nilainya malah nggak malah kecil. Karena apa? Karena nilai proyek kita gede loh. Nilai proyek kita itu udah gede yang kita kerjakan, 400 miliar. Dihargai setengah dolar berarti 200 M malah. Ya. Nah, biasanya ada nilai valuasi yang berarti dalam kacamata investor ya, yang diukur dari nilai kekayaan perusahaan yang dimiliki perusahaan pada saat sekarang ini, pertama. Kemudian kedua, bagi perusahaan-perusahaan startup yang memiliki teknologi maju atau kekinian seperti halnya Sky Transport seperti ini, investor itu menilai valuasinya perusahaan itu untuk jangka panjang. Jangkanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan ini nilai valuasinya berapa nih gitu. Itulah yang membuat mengapa pada saat kita itu misalnya yang bagi teman-teman yang mengenal dunia saham ya, baik lokal maupun global, itu adanya yang overvalued ya, yang nilainya sudah di atas nilai valuasi tapi dia harga sahamnya naik-naik terus. Mengapa? Karena yaitu tadi investor lihat nilai transformasi perusahaan 5 tahun, 10 tahun kemudian ini investor itu pada yakin nih perusahaan bisa tembus kok kalau harga 10 dolar ini. Dan bahkan ini harga ini masih murah. Nah, itu baru itu mengerek harga sahamnya ke atas. Nah, itulah ya apa itu namanya penilaian para analisis saham performanya. Jadi bukan hanya dihitung dari jumlah saham ya. Jumlah saham itu nggak ngaruh teman-teman. Jumlah saham itu nggak ngaruh. Nilai valuasinya. Mengapa sih kok jumlah sahamnya 400 miliar? Judulnya dari mana sih 400 miliar? Karena valuasinya 400 miliar. Jumlah sahamnya berapa itu nanti transformasinya kan nilai per lembar saham. Misalnya contoh nih, nilai valuasi 400 miliar. Ya kan? Kok 400 miliar lembar kok kebanyakan ya sahamnya, jumlah sahamnya. Misalnya di apa itu namanya 40 miliar lah. 40 miliar lembar saja. Berarti kan hitungannya nanti per lembar sahamnya kan 400 miliar dibagi 40 miliar. Ya kan? Sama dengan berapa? 10 dolar, gitu kan?
40 miliar kok kebanyakan, 4 miliar lembar saham saja. Ya sudah, 400 miliar dibagi 4 miliar. Artinya berapa? Transformasinya 400 miliar dibagi 4 miliar, berarti berapa? 100 dolar. Jadi per lembar saham harganya 100 dolar. Kalau harga sahamnya itu semakin tinggi, itu nggak liquid. Mau beli. Ya. Itulah mengapa perusahaan yang nggak ada. harganya itu Apa nih? ya, itulah mengapa perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya itu sudah mahal nih teman-teman di pasaran, itu dia split. Ya. Seperti halnya contoh BCA itu, dia split berkali-kali. Mengapa? Agar liquid, agar mudah diperdagangkan. Nah, mengapa sih kok seperti halnya Eurasian ini ya, UST ini, jumlah sahamnya kok banyak 400 miliar? Agar liquid. Mengapa kok agar liquid? Ya karena pendukung proyeknya ada banyak sekali. Ya, ratusan ribu. Kalau jumlahnya nggak banyak, nggak liquid, nggak bisa nggak fleksibel maksudnya. Mungkin paket senilai 250 dolar nggak ada. Langsung 1.000 dolar, 5.000 dolar itu per paket minimal. Nggak ada. Ya, jadi kita yang ibaratnya memiliki keterbatasan finansial di situ nggak bisa ikut ambil kemahalan. Paham di sini teman-teman. Ya. Kemudian apalagi ya? Jadi tidak harus ikut kontribusi, tidak harus ya daftar gratis. Ya. Penjelasan mengenai yang namanya hanya satu kata dengan penerbitan satu kata kontribusi di mikro hanya satu kata. Kalau hanya satu kata itu diklik centang di atas itu, di atas itu ya. Kan ada first name, ada last name ya. Di atasnya itu kan, di atasnya first name itu ada kotak kecil ya. Ya, itu dicentang. Missing last name ya kan. Itu dicentang, ditulis saja bagian first name saja. Ya, sudah beres ya, teman-teman? Oke, itu ya jelasan dari kita ya. Semoga bermanfaat untuk materi pada malam hari ini, teman-teman. Saya rasa sudah cukup lengkap ya malam hari ini kita bahas. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat apa itu nanti lihat rekamannya. Lihat rekamannya mungkin kalau ada didiskusikan ya atau yang bagi mendaftar di ya untuk pendaftaran di MG bisa hubungi ya bisa hubungi sponsornya masing-masing atau mitranya masing-masing ya bisa hubungi atau bisa minta bantuan ini ya apa itu namanya admin yayasan nanti bisa diarahkan ke sponsornya siapa karena saat ini jelas leader pusat seperti ini kita itu sangat sibuk sekali ya sangat sibuk sekali jadi pembagian tugas bagi teman-teman silakan yang bantu sponsornya harus aktif ya sponsornya yang ada di sebelumnya ya itu harus aktif mau bantu teman-temannya meskipun gratis ya nanti pahalanya juga di akhirat insya Allah. Oke teman-teman sukses selalu untuk kita semuanya ya. Oke sudah malam mungkin kita insya Allah kita akan bertemu kembali ya di acara yang sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Sulfa. Amin, Pak Tadi, amin, amin.